Oke, Ya, insya Allah kita akan mulakan. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doakan mudah-mudahan semuanya sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa dibimbing ke jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Tafafiddin yang dirahmati Allah sekalian, sengaja malam hari ini saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk mengkaji satu hadis dari Rasulullah SAW. Dan ini bukan sambungan bagi tajuk tazkirah kita selama ini, sengaja saya selingi. Hadis yang pendek, tapi rasa-rasanya begitu penting sekali untuk dipahami oleh umat Islam, khasnya hari ini, wabil khusus umat Islam Melayu di negara tercinta Malaysia ini. Karena walaupun hadis ini pendek, ringkas, simple, tapi message yang tidak disampaikan oleh Nabi sangat-sangat besar, agung. Dan wajib setiap orang Islam mengambil dengan serius, menjadikannya sebagai panduan. Karena bila hadis ini tidak dipatuhi oleh kita, saya kata ini, amnya oleh umat Islam, wabil khusus Muslim Melayu khasnya di negeri ini, akibat buruknya sangat-sangat dahsyat yang akan menimpa bagi pelakunya. Dan nampaknya akhir-akhir ini sesetengah orang Islam semakin hilang pedoman, semakin hilang arah matlamat hidupnya, walaupun ia telah dipilih oleh Allah sebagai orang Muslim. Ini karena seseorang masuk surga di akhirat bukan hanya karena ia dipanggil sebagai seorang yang beragama Islam, tapi orang akan masuk surga di akhirat oleh sebab ia telah beramal dan berperilaku
sebagai layaknya orang Muslim. Beza tuh. Karena mungkin dari segi ya secara resminya ya orang Islam, beragama Islam. Atau mungkin perilaku dan tindakannya tidak mencerminkan, bahkan jauh sekali daripada apa yang dikehendaki oleh Islam melalui lidah Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah saya ingin mengajak jemaah sekalian malam ini untuk kita tafakuh, memahami secara mendalam ikut kadar kemampuan kita sebuah hadis Nabi yang saya fikir termasuk hadis yang pendek. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nomor hadisnya 2623. Nomor hadis 2623 bersumber daripada sahabat Rasulullah SAW Abu Hurairah radhiyallahu anhu. So dari segi kesahihannya, darjah hadisnya tidak perlu dipertikaikan. Sahih. Hadis sahih ya, sah untuk kita jadikan panduan tanpa ada keraguan. Nabi SAW bersabda, "Idza qala ar-rajulu Idza qala ar-rajulu halakan nasu fahuwa ahlakahum." Atau idza qala ar-rajulu halakan nasu fahuwa ahlakuhum. Boleh dibaca dengan dua cara. Ahlakahum, kaf boleh di baris atas, ahlakahum. Dan juga boleh dibaca dhammah, ahlakuhum. Kaf di baris dhammah, ahlaku. Maknanya berbeza. Walaupun kedua-duanya, ahlakahum atau ahlakum ini, pemberitahuan Nabi kepada kita akan bencana yang sangat besar yang akan menimpa orang yang melanggar hadis ini. Terjemahannya, idza apabila qala berkata, ar-rajulu seseorang. Apabila seseorang berkata, halakan nas, halaka telah rusak, halaka telah hancur, halaka telah ya binasa. Anas manusia, habis manusia dia hancur dah, habislah, leburlah, berkecai, rusak. Kalau ada orang kata begitu, apa Nabi kata? Fahuwa ahlakahum. Maka dialah yang telah merusakkan mereka. Satu. Kalau dibaca fawa ahlakuhum, maka dialah orang yang paling rusak dari mereka. Saya ulangi. Kalau dibaca ahlakahum, dialah yang merusakkan mereka. Dibaca ahlakuhum, dialah orang yang paling rusak di antara mereka. Contoh. Saya kata, ini sekarang contoh untuk saya aja lah, supaya tak ada yang tersinggung. Contoh di sini. Kalaulah saya kata kepada orang lain yang saya tak suka, orang lain ke, kumpulan ke, apalah, kawasan penduduk orang lain yang kata, lalu kata, bila hancurlah kamu orang ni, tak ada masa depan. Bahasa kasar anak muda, minta maaf ya, mampuslah kamu semua.
Celakalah kamu. Katalah begitu. Katalah saya begitu. Kata begitu. Apa akibat buruk yang menimpa saya? Ini Nabi yang kata. Nabi memberi gelaran kepada saya yang mengatakan begitu. Kamulah orang yang paling binasa, paling hancur, paling celaka di antara mereka. Bukan orang yang kamu kata habis, hancur, rusak. Kamu orang yang paling rusak. Atau Nabi berkata pada saya, bukan mereka yang rusak. Kamulah yang merusakkan mereka. Coba. Saya dipanggil oleh Nabi. Saya digelar oleh Nabi sebagai orang yang menjadi punca kerusakan mereka. Bila saya kata, hancurlah mereka. Hancur mereka. Atau saya digelar oleh Nabi sebagai orang yang paling hancur, paling rusak di antara mereka. Dan tengok hari ini. Orang begitu mudah kadang-kadang menganggap orang, habislah kamu, hancur. Saya tak nampak, habis, kita habis sudah, tak punya masa depan. Itu macam biasa ucapan seperti itu hari ini. Dan minta maaf ya, kalau minta maaf, kadang gunakan bahasa yang kasar. Cilaka dia. Cilaka dia itu. Ucapan semacam biasa. Walhal ya Allah ya Tuhanku. Inilah hadisnya. Sangat berat. Baik, saya baca dulu ulasannya. Saya ulai apa hadis ini maksudnya secara umum seperti itu ya. Jadi apabila orang katalah berani mengatakan bahwa manusia itu telah rusak, orang itu telah hancur, bangsa ini telah hancur. Bahasa mudahnya katalah habis, orang Melayu sudah hancur, binasa. Manusia semua telah hancur. Negara telah porak-poranda, katalah kata begitulah. Habis, tak ada. Orang yang mengatakan itulah sebenarnya yang telah rusak, yang telah binasa. Atau orang itulah yang telah merusakkan orang yang dianggap dia rusak. Perlu dalam bahasa Soekarno lah. Orang sebenarnya perlu disingkirkan. Disingkirkan. Itu maksud umumnya. Ya. Baik, sekarang penjelasannya, saya baca itu ini terjemahan bebas yang saya kutip daripada kitab Sarah Muslim, karangan Imam An-Nawawi. Hadis yang berbunyi, idza qala ar-rajulu halakan nasu fahuwa ahlakahum. Huruf kaf, ini penjelasan dari bahasa ya, supaya kita lebih mengerti bahasa Arab. Ahlakahum, huruf kaf dalam ahlaka, yang ada pada kata ahlakahum diriwayatkan dalam dua bentuk bacaan yang terkenal. Yakni dengan rafaknya, merafakkan maknanya mendomahkannya. Ya ini dibaca ahlakuhum. Boleh dibaca ahlakuhum. Juga dengan nasabkannya dibaca fathah ahlakahum. Tadi saya katakan. Huruf kaf pada ahlakahum boleh dibaca ahlakuhum, boleh dibaca ahlakahum. Walaupun kedua-duanya masyhur, namun kedua-dua bacaan itu masyhur dan boleh, betul. Namun baris rafa'nya lebih masyhur. yakni dibaca ahlakuhum lebih masyhur, lebih terkenal. Lebih ramai orang membacanya ahlakuhum. Dan perbezaan baris. Bahasa kita baris. Bahasa Arabnya perbezaan harokat. Ahlaka menjadi ahlaku. Itu menyebabkan perbezaan makna yang dimaksud. Ini menarik. Walaupun keduanya betul, tapi perbezaan baris. Hanya berbeza baris. Ahlaku dengan ahlaka. Mengakibatkan perbezaan
maksud makna yang dikehendaki. Ini penjelasannya. Ini terjemah yang sebenarnya ini terjemah bebas daripada kitab Syarah Muslim dikarang oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslimnya menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala ar-rajulu halakan nasu fa huwa ahlakahum" atau ahlakum, diriwayatkan dalam dua bentuk bacaan yang kedua-duanya telah masyhur, yaitu dengan merofakkan huruf kaf ahlakuhum, dan satu bentuk dengan bacaan memfathahkannya ahlakahum. Namun baris rofa lebih terkenal, dibaca ahlakuhum lebih masyhur. Tadi saya katakan. Itu kesimpulan dia. Terlebih lagi dikuatkan dengan riwayat yang disebutkan dalam kitab Hilyatul Aulia. Ada kitab namanya Hilyatul Aulia. Kalau diterjemahkan Melayu, nama kitab itu Perhiasan Para Kekasih Allah. Wah, itu hebat. Terjemahan kitab itu Perhiasan Wali-Wali Allah. Jadi di situ cerita tentang kepribadian para kekasih Allah. Ya, mulai pada zaman Abu Bakar sahabat hebat karena dia kekasih-kasih Allah. Pada zaman Sufyan Ats-Tsauri yang berbunyi fahuwa ahlakahum, fahuwa man ahlakuhum, dan diberi komentar oleh Al-Humaidi dalam kitab Al-Jam'u Bainas Sahihaini. Nama kitab itu Al-Jam'u Bainas Sahihaini, yakni kombinasi antara dua kitab sahih, hadis dan Bukhari, bahwa huruf kafnya berbaris rofa, dibaca ahlakuhum. Itu tadi kenal Imam Nawawi kata itu yang masyhur. Lebih masyhur dibanding baris fathah yang mana termasuk orang yang paling celaka. Jadi kalau dibaca ahlakuhum, dialah orang yang paling celaka di antara mereka. Kalau saya kata pada orang lain, celaka kamu, habis kamu, hancur kamu, teruk kamu, binasa kamu. Nabi kata, saya yang kata itulah orang paling binasa di antara mereka. Wa'iyadzubillah. Ucapan saya tidak memberi kesan buruk apa-apa kepada orang yang saya kata. Ya. Orang itu binasa atau tidak bukan bergantung ucapan saya. Binasa atau tidaknya orang yang saya kata binasa, hancur, itu bergantung kepada masyiatullah. Sehingga ucapan saya tidak memberi kesan apa-apa kepada orang yang saya kata. Sebaliknya kesan buruknya menimpa 100% atas diri saya. Saya digelar oleh Nabi orang yang paling hancur, paling binasa, paling teruk, paling tak guna di antara mereka. Subhanallah. Macam mana tu? Dia tu tak ada kebaikannya. Teruk orang tu. Habis. Bahaya tu. Apakah orang itu menjadi buruk dalam pandangan Allah hanya karena kita mengatakan ia orang yang buruk? Apakah orang itu akan dibinasakan oleh Allah hanya karena saya kata dia orang yang binasa? Ucapan saya tidak memberi kesan apa-apa kepada dia. Sebaliknya, walaupun ucapan saya tidak memberi kesan apa pada dia, ia memberi kesan buruk kepada saya karena saya dikatakan oleh Nabi orang yang paling teruk, paling binasa, paling hancur di antara mereka. Ini bahayanya. Nah, ini bahayanya. Kenapa begitu jamaah sekalian? Ini saya bacakan ya. Ada pun riwayat dengan baris fathah hurufnya, yakni ahlaka, maknanya ia menjadikan mereka celaka. Namun bukan dalam pengertian celaka secara hakiki. Baik, itu nanti dua. Jadi ada dua ya yang ingin poinnya gini. Pertama, sama ada bila kita kata begitu, kita orang yang paling binasa di antara manusia,
Atau yang kedua, sayalah yang menjadi punca kebinasaan orang itu. Ada dua. Kita akan jelaskan nanti. Para ulama telah sepakat bahwa celaan itu ditujukan kepada orang yang mengucapkannya bertujuan mencela dan meremehkannya. Hancurlah dia, habislahnya. Itu jangan untuk meremehkannya, menghinakannya. Juga dirinya lebih mulia. Sambil menganggap mereka itu bungu. Saya kata, habis tak guna awak. Saya kata itu umpamanya. Itu sebenarnya ada faktor kejiwaan yang mendorong saya kata begitu. Awak ni teruk, awak ni tak guna. Awak ni binasa. Sebenarnya ada faktor kejiwaan yang mendorong saya kata begitu. Apa dia? Saya merasa lebih baik daripada dia. Sehingga dengan mudah, dengan ringan, penuh dengan kesedaran, saya menganggap dia orang yang buruk dalam pandangan saya. Bila saya memandang orang lain buruk, teruk, itu hakikatnya cerminan daripada diri saya bahwa saya menganggap diri saya lebih baik daripadanya. Semua kita sudah tahu, orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, merasa dirinya suci, merasa dirinya hebat, itu namanya ujub. Dan ujub itu bila menyerang diri seseorang, itulah orang yang paling celaka, paling binasa, paling hancur. Itu maksudnya. Sebab itu saya berikan ini tajuk, jauhi sifat angkuh dan ujub sebetulnya. Itu maksudnya. Orang yang menghina orang lain, orang yang menganggap orang lain celaka, orang berkata, itu karena yang mendorong faktor kejiwaannya, merasa dirinya paling baik, paling sempurna, paling suci. Sehingga kalau semua orang ingin baik, ingin berjaya, mereka mesti ikut apa kata saya. Itu namanya ujub. Dan orang yang dijangkiti penyakit ujub itulah orang yang paling rugi, paling celaka. Itu maksudnya. Tapi hari ini mencela, celaka mencelakakan orang, memberikan orang tuh habis lah ini. Dan macam makanan harian. Ini yang saya katakan. Sehingga Islam ini, hari apa tuh saya kata ya? Semalam kalau tidak salah. Bukan semalam. Oh, lama sudah. Salah satu tanda kiamat sudah hampir jamaah sekalian. Kata Nabi salah satunya, walaupun hadis itu dipersilihkan sanadnya, dipersilihkannya tidak disepakat. Wala yabqa minal islami ilasmu. Dan tidak tinggal daripada Islam kecuali namanya saja Islam. Namanya saja Islam. Sangat bangga bila orang itu merendahkan orang lain. Yang sebenarnya itu cerminan daripada merasa lebih baik dari orang lain. Itu maksudnya. Ketika seseorang begitu mudah merendahkan orang lain, mencelakakan orang lain, menghina orang lain, membinasakan orang yang menggunakan, itu cerminan bagi diri orang itu bahwa dirinya merasa baik. Dia nak kata, saya orang paling baik, saya orang paling benar. Ya seganlah nak kata begitu. Minta maaf ya, itu ibaratnya terlalu iblis sangat. Sifat keiblisannya terlalu ketara. Kalau dia kata, saya lebih baik daripada awak, itu keiblisannya terlalu ketara. Kenapa saya kata begitu? Sebab iblis pernah cakap seperti itu. Terlalu arrogant sangat ketika di surga. Allah suruh iblis sujud hormat pada Adam. Apa kata iblis? Ana khairun minhu. Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Itu kan terlalu ketara sangat.
Jadi supaya orang kurang rasa bersalah, mengatakan aku lebih baik, aku lebih benar, aku lebih suci. Kalau kata itu kan terasa sangat salahnya. Iblis pandai, jangan kata begitu. Katalah, kamu teruk, kamu guna. Jadi bahasanya dibalik. Wah, maksudnya sama aja. Itu namanya ujub. Dan iblis hancur amalnya. Salah satu daripada karena ujubnya itu. Angkuhnya itu. So itu bahaya. Habis kalaulah bangsa ini tidak dengar cakap saya, habislah binasalah dia. Allahu Akbar. Macam mana boleh kata begitu? Kalau kamu tak wa'niyadzubillah ya. Jangan. Kena faham nih. Setiap orang Islam kena faham hadis-hadis seperti ini. Dan para ulama, tadi saya cakap meremehkan juga menganggap dirinya lebih mulia. Sampai menganggap pahala yang lain buruk. Sebab hal ini, sebab dalam ini, tidak ada yang mengetahui rahasia Allah terhadap makhluknya. Kita tak tahu kenapa kita hukum dia. Saya lagi. Orang tidak akan binasa hanya karena kita kata dia binasa. Ya. Orang lain tidak akan hancur hanya karena kita kata hancurlah kamu. Tidak. Karena hancur atau tidak, binasa atau tidak, celaka atau tidak, orang yang kita kata itu 100 bergantung pada penilaian Allah terhadap orang itu. Bukan karena ucapan saya. Sebenarnya ucapan saya amat berbahaya bagi saya karena saya telah dijangkiti penyakit ujub, angkuh, dan orang yang ada penyakit ujub, orang yang paling celaka, paling binasa, paling hancur. Ahlakuhum. Baik. Adapun orang yang mengucap hal tersebut kerana merasa sedih saat melihat keadaan dirinya dan juga orang banyak dari segi lemahnya keberagaman mereka, maka ucapan tersebut tidak mengapa. Sebagaimana misalnya ucapan, aku tidak mengetahui dari kebaikan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad hari ini, kecuali solat yang mereka lakukan. Ini penjelasan Imam Malik. Katakanlah, kita terlalu prihatin melihat keadaan umat Islam hari ini. Tengok sini macam mana itu larangan Allah dilanggar, perintah Allah ditinggal. Dalam hal kemasyarakatan tidak mendapati syariat Islam dalam pergaulan macam. Lalu kita prihatin. Kita prihatin. Ada rasa takut karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang Islam tidak berjalan. Walaupun umatnya umat Islam. Umatnya beragama Islam. Tapi Islam tidak berjalan. Dan kita berada di tengah masyarakat seperti itu. Kita takut, kita sedih. Karena bila Islam tidak dekat dalam masyarakat, tidak dipatuhi, maknanya azab Allah ini ya segera berlaku, menimpa. Lalu kita kata, ya Allah ya Tuhanku, hamba-Mu tidak nampak ya Allah kanan keliling, hamba-Mu yang lihat, termasuk di ini tak nampak Islam, kecuali hanya solat sajalah, kecuali hanya solat dan tadarus, yang lain tak nampak. Itu tak apa. Itu menunjukkan satu keprihatinan. Bukan kutukan, bukan tidak merasa dirinya baik. Tapi hanya menjadikan rasa keprihatinan. Mengambil berat. Kalau melihat orang lain berdosa karena tidak menjalankan perintah agama, dia pun juga merasa bertanggung jawab berdosa. Sehingga dia menzahirkan rasa takut, rasa prihatin. Itu tak mengapa. Itu kata Imam Malik bin Anas. Gitu ya? Baik, saya habiskan dulu penjelasannya. Syekh Abdullah Jibrin. Ini seorang ulama Arab Saudi. Abdullah Jibrin. Pernah ditanya,
apa makna hadis yang diriwayatkan oleh orang Muslim ini? Idza qala rajulu halakan nasu fa alakuhum. Beliau menjawab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab kebaikan. Ya. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya bab kebaikan. Juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud dan kitab Adab. Juga diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Abu Ishaq, perawi hadis sahih Muslim ini berkata, aku tidak tahu apakah lafaznya ahlakahum dengan nasab atau ahlakuhum dengan rofa. Ini kata Abu Ishaq. Aku sendiri tak pasti. Adakah yang diucapkan oleh Nabi itu ahlakuhum atau ahlakahum. Sementara Qadhi Iyad itu seorang ulama, dalam kitabnya Masyarikul Anwar menyebutkan beberapa makna hadis tersebut, di antaranya satu, apabila dia mengucapkan hal tersebut kerana menghina atau meremehkan, binasa kamu, celaka kamu, habislah kamu, hancurlah engkau. Dengan niat meremehkan, menghina, bukan karena merasa sedih dan sifat sayang, maka dosa menyebut-nyebut hal itu dan dosa dari sifat ujubnya adalah dosa yang lebih dahsyat dari kesalahan orang-orang yang disebutnya. Orang itu buat salah. Lalu kita kata hancur kamu, binasa kamu. Karena kita menghinanya. Karena kita merasa lebih baik daripadanya. Dosa kita karena kita merasa lebih baik daripadanya itu lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh orang yang kita kata hancur tadi. Kebinasaan yang menimpa kita karena ujub kita lebih dahsyat daripada kebinasaan yang akan menimpa orang yang berdosa yang kita hina dan remehkan tadi. Itu makna pertama. Yang kedua, ini adalah orang yang paling bersifat lupa kepada Allah dibanding mereka yang disebut-sebutnya. Orang yang paling adalah orang yang paling bersifat lupa kepada Allah. Tak ingat Allah. Kenapa? Ialah orang yang merasa dirinya suci, merasa dirinya baik, dan sebenarnya ini zaman saya dilarang oleh Allah ya. Nanti di bawah ada, baru saya baca sekarang. Yang ketiga, maknanya tertuju pada ahli bid'ah dan orang-orang yang bersifat hulu yang membuat manusia berputus asa dari rahmat Allah. Menilai mereka selalu melakukan dosa. Hal itu tidak diucapkan pada ahli jamaah dan orang yang tidak berucap dengan kebid'ahannya. Orang yang buat bid'ah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Walhal perbuatannya itu lebih membinasakan dirinya daripada orang yang dituduhnya lebih binasa. Adapun jika dibaca secara nasab, ahlakahum, maka maknanya mereka tidak seperti itu mendapatkan kebinasaan, kecuali hanya sebatas ucapan saja, bukan hakikat kebinasaan yang berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia yang menjadi punca kebinasaan orang yang dianggap binasa. Nanti ditambah penjelasannya. Adapun Ibnu Athir dalam kitab Nihayahnya, ulama bernama Ibnu Athir, nama kitabnya An-Nihayah, mengatakan diriwayatkan dengan fathah dan juga dhammah. Tadi sudah saya sebutkan. Ahlakahum atau ahlakuhum. Mereka yang memfahamkannya, maka ia fi'il. Kalau dibaca ahlaka, itu fi'il. Itu kata perbuatan.
Itu verb. Artinya mereka telah maksudnya mereka yang berlebih-lebihan dan membuat mereka berputus asa dari rahmat Allah dengan ucapan manusia itu telah binasa. Contoh, bila kita kata jemaah sekalian, kamu telah binasa, kamu Allah, kamu tidak akan diampunkan oleh Allah, habis kamu, tempat kamu di neraka. Katalah kita kata itu pada orang lain. Kita lihat orang itu berdosa, maksiat. Lalu kita kata, kamu nasi maksiat, neraka tempat kamu. Memandangkan maksiatmu sudah berkali-kali, banyak, Allah tak akan ampunkan kamu. Katalah, kita kata begitu. Apatah kita dianggap orang yang tahu agama. Kita dianggap oleh orang itu tahu agama. Maklum, kemana-mana kita pakai ketaya putih. Maklum, kita gimana pakai kain pelikat, umpamanya. Jadi orang itu percaya. Oh, saya sudah dikata Allah oleh itu, orang alim itu, saya di neraka. Saya sudah dikata orang alim itu, Allah tak akan ampunkan, kan dosa saya banyak. Akhirnya, ucapan kita itu, bila diyakini olehnya, karena kita dianggap alim, tahu agama, ya nampaknya peluang saya untuk jadi baik ini tak ada lah. Pintunya dah tertutup lah. Putus asa. Orang itu akhirnya berputus asa untuk mencari pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Puncanya kita yang telah menutup pintu taubatnya. Faham tak? Kita yang menyebabkan ia bersikap putus asa. Apakah ia memberi kesan negatif, apa memberikan kesan buruk kepada orang itu? Boleh jadi iya, karena dia putus asa. Tapi kesan buruknya lebih dahsyat menimpa kita. Lihat hadisnya, satu baca aja hadis yang bawah sekali ya. Coba scroll ke bawah daripada Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bawah. Anna rajulan qala. Itu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala. Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Itu ya. Wa inna Allah ta'ala qala man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalak au kama qala. Hadis sahih riwayat Muslim. Terjemahannya, ada seorang lelaki berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampunkan dosa si fulan. Orang si fulan itu dosanya banyak, maksiatnya banyak, banyak maksiat. Allah tak akan ampunkan dia, minta maaf. Bahkan sekarang lebih dahsyat begitu. Neraka. Itu katalah. Neraka. Seakan-akan dia punya otoriti, punya hak untuk memasukkan orang dalam neraka atau surga. Nabi hanya kata, siapa yang bersumpah demi Allah, Allah tak akan ampunkan dosa fulan. Sekarang bukan itu aja, ada orang berani kata, neraka. Siapa yang berani? Neraka. Coba ke neraka. Coba bila yang berkata itu orang yang dianggap tahu agama. Dan yang dikata itu orang yang yakin pada orang yang dihormati tadi. Yahnya putus asa, ialah saya sudah dikafirkan oleh orang itu dan orang itu alim, manalah saya habislah tak ada masa depan lah. Saya dah kafir macam mana? Kalau saya nak jadi baik pun Allah tak akan terima. Kalau saya nak bertaubat pun tu Tok Syah itu kata Allah tak akan pun ampunkan. Macam mana? Akhirnya diputus asa. Bila itu yang berlaku, apa kata Nabi? Allah berfirman, siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampunkan dosa si fulan? Siapa saja orang yang berani bersumpah dengan nama Allah bahwa Allah tak akan ampunkan dosa orang itu,
bahwa Allah akan masukkan dia dalam neraka. Apa kata Allah? Fa inni qad ghafartu li fulan. Sungguh aku Allah firman, telah ampunkan dosa dia. Ya, bila saya kata Allah tidak akan ampunkan dosa kamu karena kamu ini maksiat, neraka tempat kamu. Apa jawaban Allah pada saya? Hai hambaku, minta maaf kalau bahasa kita lah. Jangan celupar mulutmu. Jangan. Aku dah ampunkan dosa dia, kata Allah. Wahabattu amalak. Sebaliknya, aku hapuskan amalan kamu. Ngeri tak ngeri untuk kita. Saya yang kata Allah tak ampunkan dosa orang itu, amal saya pula dihapuskan oleh Allah. Sementara dosa orang itu Allah ampunkan. Kenapa? Rahasianya apa? Rahasianya karena saya telah ujub. Karena merasa di saya baik. Karena saya mungkin tanpa sadari merasa punya otoriti untuk memberi pengampunan atau tidak. Siapa saya? Bila Allah bagi saya tauliah untuk menghisap orang. Ini bahayanya ya Mas. Anda sekali merajalela. Sedih. Sangat sedih. Takut kita. Jangan kita boleh. Kita yang paham agama, kita yang mengaji agama, mengaji hadis, kena punya panduan. Au kama qala. Allah telah ampunkan dosa orang itu yang saya kata Allah tak akan ampun dosanya, yang saya kata Allah akan laknat dia, yang saya kata orang itu masuk neraka. Allah respon ucapan saya. Jangan kata begitu. Aku dah ampunkan dosa dia. Sedangkan aku hapuskan amalan kamu. Itulah ujub. Keangkuhan yang luar biasa. Tanpa disedari. Tanpa disedari. Subhanallah. Waliyadzubillah. Lain. Kita ini kan makhluk yang dihisap yang sekalian ya. Ini B-nya. Kita manusia, jin itu makhluk yang mukalaf, yang dihisap. Amalnya ada kira-kira dia. Ada rekodnya. Ada pertanggungjawaban. Ada balasan. Lainlah kalau makhluk itu amalnya tidak dikira. Tidak ada pertanggungjawaban. Contohnya malaikat. Malaikat ini makhluk yang amalnya tidak dihisap. Tak ada balasan. Situ apa yang diucapkan oleh malaikat tidak direkodkan. Memang pernah dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan secara sepintas lalu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahu malaikat bahwa Allah akan ciptakan khalifah di bumi. Dalam surah Al-Baqarah ada tuh. Apa jawab malaikat? Qalu atas'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, adakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi yang nanti kerjanya hanya merusak di bumi, menumpahkan darah, wa nahnu nuqaddisuka wa apa namanya? Wa nahnu sabbihu nuqaddisuka. Sedangkan kami hamba sentiasa bertasbih, kami sentiasa menyucikan engkau. Nah, seakan malaikat kan merasa lebih baik kan? Ya Allah, buat apalah nak cipta makhluk lain? Tak cukup kami kan hambamu yang tasbih rajin, takbir rajin, memuji rajin. Nah, seakan malaikat ada ujub kan? Nampaknya. Tapi malaikat makhluk yang tidak dipertanggungjawabkan amalnya. Jadi tak ada rekod. Coba kalau yang cakap itu kita. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapalah makhluk macam dia itu engkau bagi hidup? Dia itu jahat. Itu maksiat, ya Allah. Dia Muslim, tapi namanya Muslim, tapi jahat. Kenapa kau tak binasakan dia, ya Allah? Tak cukupkah engkau punya makhluk seperti diriku ini? Solat tak tinggal. Puasa Isnin Khamis tak tinggal. Rajin baca Quran. Sepatutnya engkau sudah merasa cukuplah punya makhluk macam diri ini.
Tak perlu makhluk macam dia. Coba kalau kita yang kata-kata begitu. Hancur kita. Inilah maksudnya. Bagi malaikat tidak, karena malaikat bukan makhluk yang mukallaf. Jangan ikuti malaikat. Malaikat pun kata begitu. Ya Allah, kenapa aku nak buat itu? Tak cukupkah kau punya makhluk macam kami? Yang rajin beribadah? Tak boleh lah. Itu untuk malaikat. Malaikat dan kita tak sama. Yakni, kita makhluk mukallaf, dia tidak. Buktinya tengok. Setan makhluk mukallaf. Setan iblis termasuk makhluk mukallaf. Dikira amalnya. Ada jawaban. Saya itu ketika iblis kata, ana khairun minhu, aku lebih baik padanya, hapus amalnya. Hapus amalnya. Itu maksudnya. Jadi kita telah menghalang orang itu jadi baik. Kenapa? Orang itu dia tahu, mungkin dia sedar dalam hatinya. Allah tahu, jahat. Ingin kembali ke pangkal jalan. Kata Allah. Ingin kembali ke pangkal jalan. Tetapi mungkin agak lambat. Tiba-tiba kita tutup jalan itu. Alah, tak payah pura-pura lah. Allah tak akan ampunkan dosa kamu. Kamu tak akan bangkit semula. Kamu akan dihancurkan oleh Allah. Katalah kita kata begitu. Dan kita pula kebetulan dianggap orang paling ngerti agama oleh dia. Penampilan kita meyakinkan yang kita orang alim. Ucapan kita meyakinkan yang kita orang ngerti agama. Dan dia percaya pada ucapan kita. Sehingga dia putus asa daripada untuk terus memperbaiki dirinya. Mana kita yang telah membinasakan dia. Allahu Akbar. Itu mana kalau dibaca ahlaka seperti itu. Tapi kalau dibaca ahlaku, kita yang paling binasa. Karena kita ujub. Karena ujub. Dan kita dilarang oleh Allah untuk merasa orang yang paling benar, paling suci. Seakan-akan kita punya kekuasaan, punya otoriti satu-satunya untuk mengatakan mana benar, mana salah. Siapa yang tak sama dengan pendapat kita, salah semuanya. Mana boleh. Siapa yang tak ikut jalan kami akan hancur. Mana boleh. Baca ayat sebelumnya. Ayat sebelum itu ada ayat dari surah An-Najmi. Ayat 32. Sebelum hadis tadi, sebenarnya ada ayat, saya kutip di situ. Surah An-Najmi ayat 32. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu bimanittaqa. Tengok. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu, maksudnya, memandang. Ini terjemahan bebas ya. Sebenarnya makna asalnya begini. Fala tuzakku, jangan kamu menganggap suci, bersih anfusakum, diri kamu. Jangan. Jangan kamu merasa diri kamu ini orang paling suci, paling benar, paling suci, paling segala-galanya lah. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dia Allah itulah yang maha mengetahui siapa yang paling bertakwa. Sehingga orang yang selalu memandang orang lain buruk, tak betul. Ada aja. Tak betul, salah. Dan dirinya yang paling benar. Selagi dia tak ikut, dia salah. Seakan tidak ada kebaikan pada orang lain itu. Ia tidak sedar. Bahasanya dialah orang yang paling buruk di antara mereka. Apakah ini Islam yang kita maukan? Kita khawatir sebenarnya, Mas kan? Kita mengakui kita umat Islam di Malaysia khasnya. Termasuk kita lah barangkali. Bukan mengerti sangat dengan sedalam-dalamnya agama Islam yang sebenar. Yalah kalau dikatakan Islam suruh solat, semua faham. Kalau diberitahu Islam suruh kita pergi haji, faham. Kalau diberitahu Islam melarang kita berjudi, faham. Tapi kadang benda seperti ini dianggap remeh. Saya nak beri satu contoh ya sekalian. Ini contoh ya.
Semua orang Islam tahu mencuri itu haram. Hukumnya jelas. Sehingga orang Islam yang takutkan Allah, yang ingin jadi muslim yang sebenar, tak akan mencuri. Alhamdulillah. Dan mencuri itu juga dosa besar. Betul. Betul. Tak salah. Tetapi, ada tetapinya nih. Dosa besar akibat mencuri. Saya ulangi. Dosa besar karena mencuri itu tidak menghapuskan amal ibadah kita. Ya. Sementara ujub, angkuh tadi yang kita pelajari, itu dosa besar. Kesan daripada dosa itu menghapuskan amalan kita. Coba, mana yang lebih dahsyat? Ujub. Ujub lebih dahsyat. Tapi kadang ramai orang Islam yang lebih takut mencuri daripada ujub. Kedua-duanya wajib kita tinggalkan. Masalahnya kenapa ramai orang Islam menganggap orang Muslim mencuri itu hina dalam pandangan masyarakat, tapi orang yang melanggar hadis ini tidak dianggap hina oleh masyarakat. Apa sebabnya? Sedangkan pelanggaran terhadap jenayah mencuri tidak membatalkan amalan ibadah. Pelanggaran terhadap larangan ujub itu membatalkan amal ibadah. Masa kenapa ramai orang Islam memandang seakan dosa kesalahan mencuri itu lebih dahsyat daripada dosa nih melanggar hadis seperti ini. Inilah yang saya katakan perlu dijelaskan, perlu dipahami seramai mungkin oleh orang Islam. Sehingga bila kita tahu Islam yang diajarkan, ya kita melihat yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Jangan sampai sesuatu yang salah dianggap benar hanya karena yang menyampaikan orang yang dianggap tahu agama. Ini masalah. Ini sangat masalah. Saya ulangi, jangan sekali-kali sesuatu yang salah diterima sebagai kebenaran hanya karena yang menyampaikan orang yang dianggap sebagai orang yang tahu agama. Yang benar atau tidaknya suatu pendapat agama bukan ditentukan oleh siapa yang berkata, tapi ditentukan oleh menepati kehendak agama, kehendak Quran dan hadis atau tidak. Mana-mana pendapat yang selalu dengan Quran hadis benar, walaupun yang menyampaikannya katalah pakai seluar jin dan pakai t-shirt. T-shirt pun singlet. Pakai singlet. Pakai jin. Tapi yang disampaikan menepati apa kata Quran dan hadis. Terima saja. Sebaliknya, jika pendapat itu bercanggah dengan Quran dan hadis, salah. Dan wajib kita tolak. Walaupun yang menyampaikannya kepada kita, orang katalah tak lepas pegang tasbih kemana-mana. Orang Islam mesti punya pegangan seperti itu dalam menilai kebenaran. Tapi tidak. Belum ke situ pemahaman setengah kita. Dan ini bahayanya. Memang bahaya. Sehingga maksiat yang besar tidak dianggap maksiat oleh ramai orang Islam. Sedang maksiat yang lebih rendah daripadanya dianggap kesalahan yang besar. Tadi contohnya, mencuri. Oh, mencuri Maggi mee. Wah, memang aib dia mencuri Maggi mee. Tertangkap masa karena mencuri Maggi mee di minimarket. Wah, apa tak senonoh lah. Haji sudah, umrah dah 3 kali. Tapi dapat salah mencuri Maggi mee. Hina. Memanglah orang itu salah. Tapi maksud saya, kenapa masyarakat menganggap kesalahan itu sangat dahsyat, walau kesalahan tidak membatalkan amalnya. Dosa besar, betul. Sebaliknya, kenapa orang yang melanggar hadis ini tidak dianggap merasa bersalah? Bahkan ramai orang mempercayai dan mengikutinya. Inilah yang bagi saya sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan.
Jadi tak kira siapapun kita ya Mas. Apapun profesi kita, wajib hukumnya mempunyai hadis-hadis seperti ini. Mempunyai hadis-hadis seperti ini. Baik, saya baca berikutnya tadi yang di atas tadi. Mana tadi bacanya? Ya, adapun pada riwayat yang dengan baris dhammah ahlakuhum, maknanya dia adalah orang yang paling binasa di antara mereka. Yalah, karena dia ujub. Yaitu orang yang paling besar dalam kebinasaannya. Seorang yang bersifat ujub dan sangat gemar menyebut aib manusia yang dirinya lebih utama berbanding mereka. Waliyadzubillah. Allahu Akbar walillahil hamd. Astagfirullah. Tolong kalau itu di ada lain lah ini. Kesimpulan ini tolong kalau perlu ada. Ini terjemahan bebas ya daripada kitab yang sebutkan tadi. Adapun pada riwayat dengan baris dhammah ahlakuhum. Ahlaku bukan ahlaka. Maknanya ia adalah orang yang paling binasa di antara mereka. Yakni orang yang paling besar dalam kebinasaannya. Seorang yang bersifat ujub dan sangat gemar menyebut aib orang lain. Sangat gemar mencelakakan orang lain. Sangat gemar menghukum orang lain. Memburukan orang lain. Menganggap dirinya lebih utama berbanding mereka. Inilah sebenarnya orang yang paling besar kecelakaannya. Karena dosanya dosa ujub, dan dosa ujub menghapuskan amalan. Dosa mencuri tidak menghapuskan. Bukan mencuri itu dosa ringan ya, bukan. Dosa mencuri dosa besar. Tapi tidaklah hingga menghapuskan pahala amalan. Baik. Dan Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ini terjemahan juga yang saya kutip. Terjemahan bebas ya, terjemahan saya. Terjemahan bebas. Imam Ahmad dalam kitab Musnad. Musnad Ahmad namanya kitab himpunan hadisnya. Membawakan kalimat hadis apabila kamu mendengar seorang yang berucap mengatakan sungguh manusia telah binasa, maka dia adalah orang paling mendapatkan kebinasaan. Ulama setuju semua makna hadis seperti itu semua, termasuk Ahmad bin Hanbal. Siapa yang kata hancurlah dia, binasalah dia, cilakalah dia, kufurlah dia, nerakalah dia, apa kata Imam Ahmad? Orang itulah orang paling berhak mendapatkan kebinasaan. Allahu Akbar. Sementara Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan sebutkan lafaz, maka dia adalah orang paling binasa di antara mereka, yakni orang yang paling besar di antara mereka yang mendapatkan kebinasaan. Inilah terjemahan yang saya katakan daripada jawaban ulama Arab Saudi Syekh Abdullah Jibrin. Ulama sekarang nih, ulama kontemporer ini. Baik. Imam Nawawi rahimahullah telah berkata, ini tadi atas telah disebutkan, jadi saya tidak mengulangi lagi. Terus saja apa kata Imam Khattabi selepasnya. Nah, itu ucapan beliau saya cantumkan itu. Waqala al-Khattabi. Katalah Imam al-Khattabi. Maknahu la yazarur rajulu ya'ibun nas. Artinya, sentiasalah seseorang itu mencela manusia atau orang lain. Wa yadhkuru masawiyahum. Dan sentiasa menyebut-nyebut keburukannya. Sentiasa seseorang mencela orang lain, menyebut-nyebut keburukannya, mencelakakannya, menghukum kebinasaan dan kecelakaan dan sebagainya lah. Wa yaqulu fasadan nas. Bahkan ia berkata, habislah. Habis, orang itu telah rusak. Habis, hancur dah. Tak ada guna. Tak ada guna. Apa kalau bahasa sekarang ini bahasa
Apa tak ada guna kadang Allah dengar pun kadang segan. Tak ada guna lah apa bodoh. Bodoh tu biasa ya. Bodoh kamu itu macam biasa ya. Itu itu kasar ke tak kasar ya? Bodoh itu tak kasar kah kalau dalam bahasa Melayu? Kata orang itu tak kasar, itu pujian. Jadi tak tahulah. itu itu pujian, itu tak kasar, saya tak tahu itu. Wahalaku, mereka telah hancur, binasa. Wanawadalik dan serupa itu, dari kalimat yang serupa itu, faida fa'ala dzalika fahuwa ahlakuhum. Allahu Akbar. Apabila ia melakukannya, itu, maka dialah orang yang paling rusak keadaannya. Paling hancur nasibnya. Ay aswa halan minhum. Ya, paling buruk, paling rusak keadaannya akibat dosa memburuk-burukkan orang lain. Itu kata Imam Al-Khattabi itu. Ya. Bima yalhaqu min ismi fi aibihim. Karena dosa memburukkan, mencelakakan, mengeluhkan orang-orang lain itu. Wal waqi'atu fihim barubama adahu dzalika alal usbi bi nafsi wa ru'yati anau khairun minhum. Dan pada akhirnya boleh jadi ia menyebabkan ia pada sifat ujub pada dirinya dan melihat orang lain dan melihat dirinya lebih baik daripada mereka yang dihancurkannya. Sebab itu Nabi kata ahlakuhum. Hati-hati. Dosa besar seperti ini yang punya akibat dahsyat, yakni amalan kita terhapus, wajib dijauhi oleh kita. Wajib. Dan orang-orang yang melakukannya sebetulnya lah, kalaulah kita ini dibenarkanlah, katalah mengkejinya, orang yang melakukan ini lebih layak dikeji. Kalau kita kata dibenarkan untuk mengkejinya, lebih layak dikeji. Lebih layak untuk tidak disukai. Baik, saya gunakan bahasa begitu. Orang yang mencuri memang patutlah kita jauhi. Namanya mencuri, pencuri. Orang yang mencuri patutlah lebih patut untuk kita jauhi. Namanya mencuri. Macam mana? Tapi orang yang melanggar hadis ini lebih layak, lebih patut kita jauhi. Itu maksud saya. Lebih patut kita berwaspada. Bukan malah disanjung. Ini bahaya, sangat bahaya. Dan itu banyak orang-orang seperti ini dalam dunia kita hari ini. Dalam dunia kita hari ini. Jadi, kalau dibaca, saya ringkasnya, sementara saya simpulkan, kalau dibaca ahlakuhum, orang yang mengatakan itulah orang yang paling besar kebinasaan yang menimpa-nya. Bukan orang yang dituduhnya binasa. Jika dibaca ahlakahum, dialah yang menyebabkan mereka rusak. Allah tak akan ampunkan dosa kamu. Allah akan binasakan kamu. Allah akan terima taubat kamu. Kamu akan di neraka. Lalu orang itu percaya pada kita sehingga berputus asa untuk kembali ke jalan yang benar. Kitalah yang menjadikan dia rusak. Dan apa kata Allah? Allah telah ampunkan dia, dosa dia, dan Allah hapuskan amalan kita. Bayangkan. So, kedua-duanya. Baik. Kita baca berikutnya. Qala Ibnu Athaillah. Nah, ini sedikit masuk pelajaran tasawufnya ya. Tadi ajaran fikih hukum hakamnya campur ihsan. Nah, ini sekarang ini murni apa? Aspek tasawufnya. Qala Ibnu Athaillah. Berkatalah Ibnu Athaillah.
Ini sebenarnya seorang yang alim, seorang mufasir, pakar agama, tapi di akhir hidupnya dia merasa kurang puas dengan pelajaran ilmu yang dimiliki tentang tafsir, tentang hadis, lalu dia lebih mendalami lagi kepada ilmu tasawuf, ruhnya. Jadi kalau sholat, dia belum merasa puas bila sholatnya telah sah. Sholat sah, itu beliau belum puas. Dia ingin memastikan sholatnya benar-benar dapat mengubah, membentuk kepribadiannya sebagai hamba Allah yang sebenar. Nah, itu Imam Ibnu Athaillah. Dia pernah berkata begini, maksiatun auratat dullan waftiqaron khairun min ta'atin auratat izzan wastikbaron. Ini saya kutip dari kitab beliau, yakni Al-Hikam Al-Athaiyah. Dan ini karena memang dahulu kami masa belajar itu disuruh mempelajari kitab ini, diajarkan ya, diajarkan. Jadi apa namanya? Saya suka mengutip. Dan walaupun ramai yang ada yang tidak setuju, biasa, tidak biasa. Tapi maknanya sangat luar biasa. Ini bukan hadis ya, bukan hadis, bukan Quran. Ini hanya ucapan nasihat orang yang alim. Namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maksiatun auratat dullan waftiqaran khairun min ta'atin auratat izan wastikbar. Terjemahannya, maksiat atau dosa yang menimbulkan rasa rendah diri dan hina di hadapan Allah dan merasa memerlukan kepada rahmat Allah, yakni pengampunannya, adalah lebih baik daripada perbuatan taat, perbuatan ibadah, tetapi membangkitkan rasa sombong, ujub, dan besar diri. Allahu Akbar. Melakukan maksiat siang hari. Malam hari tak boleh tidur, menangis di hadapan Tuhan. Di atas tiga sembahyang, nangis, menyesal, ketakutan. Merasa dirinya ini betul-betul tak, betul rendah diri, kotor di hadapan Allah. Ucapan yang keluar dari mulut pun bukan ucapan astagfirullah. Tak terucap. Hanya menangis-menangis. Maksiat yang menimbulkan penyesalan yang luar biasa di hadapan Allah. Merasa hina di hadapan Allah. Dan merasa berhajat yang kuat terhadap pengampunan Allah. Mengharapkan bahwa Allah sangat kuat. Itu lebih baik daripada amal taat, amal ibadah yang menimbulkan rasa bangga, ujub, dan besar diri. Kenapa begitu? Mari kita ikuti jalan berpikir Ibnu Athaillah ini. Maksiat yang menimbulkan rasa hina, maksiat yang menimbulkan rasa rendah diri, takut pada Allah, menangis, penyesal yang tak sudah, itu akan menyebabkan orang tadi tergerak hati untuk bertaubat. Karena dia yakin Allah tidak akan memberi taubat, memberi pengampunan tanpa ia meminta. Sehingga pastilah hatinya tergerak untuk minta ampun. Minta ampun, minta ampun. Dan selepas Allah, bila Allah nanti ampunkan dosanya, dan mati, orang ini masuk surga. Masuk surga. Karena dosanya telah diampun. Oleh sebab taubatnya. Beramal. Amalnya banyak. Ilmunya segudang. Orang semua iktiraf dia orang yang paling alim. Tapi keilmunya yang banyak, amalnya yang banyak, menjadikan ia sombong, ujub, dan ia mati ketika ia masih ujub. Apa yang berlaku? Amalnya hapus.
Ujub itu menyatakan amal pahala hapus dan berdosa. Maknanya ketika mati, tak punya amalan dan dosa bertambah. Di mana tempatnya? Neraka. Nah, sekarang kalau kita gabungkan, tapi jangan salah paham ya, kalau salah paham ini. Maknanya, masuk surga kerana maksiat yang dilakukan. B masuk neraka karena amal ibadah yang dilakukan. Pelik tak pelik? Orang boleh masuk surga karena maksiat yang dilakukan, dan orang boleh dihumban dalam neraka karena ibadah yang dibuat. Maksiat boleh menyatakan orang masuk surga, ibadah boleh menyatakan orang masuk neraka. Itu kesimpulannya. Supaya jangan salah paham, saya ulangi. Buat maksiat. Dengan maksiat, ia menyesal. Dengan menyesal, ia tergerak untuk taubat. Dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya Allah ampunkan. Tempatnya surga. B buat amalan soleh. Banyak. Dengan amal soleh yang banyak, timbul ujub. Mati dalam keadaan ujub. Neraka tempatnya. Sebab ujub ini hanya berlaku menimpa seseorang kerana amal ibadah. Orang tidak ada ditimpa ujub karena maksiat. Tak ada. Apa ada ujub menyakiti orang karena maksiat? Tak ada. Ujub ini karena amal ibadah. Karena amal ibadah. Inilah misalnya. Sebab itu, hadis Nabi ini sangat-sangat keras sebetulnya larangan. Pertama, Nabi melarang kita jangan punya sifat ujub. Suka memburukan orang, merasa diri kita baik. Suka mencelakan orang karena merasa diri kita yang paling beruntung nanti. Suka menerakakan orang karena kita merasa orang paling layak masuk surga. Suka membinasakan orang lain binasa karena kita merasa orang paling berat untuk mendapat kejayaan. Jangan. Merasa seperti inilah dosa yang diingatkan oleh Nabi. Besar dosanya. Yang kedua, jangan sekali-kali menutup pintu taubat bagi orang lain. Bagaimana caranya? Kalau orang itu percaya pada kita bahwa kita ini orang yang paling paham agama, lalu kita kata, Allah tak akan ampunkan dosa kamu. Dan orang itu percaya pada kita, ya pasti berhenti bertaubat lah. Karena kita dah tutup. Dan itu juga bahaya. Juga bahaya. Baik, saya bacakan penjelasannya. Ini, saya bacakan penjelasannya. Ada ya, dalam nota itu ada. Ada ke tak ada? Ada saya ingat. Ya, itu di bawah sekali itu. Boleh dibagi baris kalau tak boleh baca. Tapi kalau tak bagi baris pun tak apa. Nanti membacanya akan lebih khusyuk. Kalau tak ada baris pun tak apa. Nanti bila jam baca lebih khusyuk. Karena tak ada suara. Bacanya. Itu khusyuk lah. Bila baca tak ada suara, itu mana faham. Khusyuk. Ad-dillu wal iftiqaru. Ad-dillu rasa hina. Rendah diri. Rasa hina, rendah diri. Wal iftiqaru. Dan kefakiran diri. Merasa berhajat. Merasa memerlukan kepada Allah. Min sifatil ubudiyah. Min sifatil ubudiyah. Adalah sebagian daripada sifat kehambaan. Ingat ya, ini aspek tasawufnya ya. Jadi bahasanya lebih ke sufi-sufian lah. Rendah diri, merasa hina, merasa berhajat, merasa melukai kasih yang Allah dalam diri kita. Itu adalah sifat sebenar kehambaan kita. Maknanya, bila kita ingin diperakui oleh Allah kehambaan diri kita, tanamkan rasa hina di hadapan Allah. Tanamkan rasa rendah diri di hadapan Allah. Tanamkan
keinginan untuk sangat berhajat pada kasih sayang Allah. Wal izzu wal istikbaru. Sedangkan al izzu bangga, wal istikbaru angkuh, kebanggaan, keangkuhan, munaqidani lahuma, berlawanan dengan dua sifat sebelumnya. Sifat sebelumnya rendah diri dan merasa fakir. Itu sifat hamba. Angkuh, sombong, bangga, itu lawannya. Itu bukan sifat hamba. Li'annahuma min sifatir rububiyah. Karena dua sifat yang terakhir itu, yakni al-izzu wal istikbar, mulia, bangga, angkuh, itu sifat Allah, sifat rububiyah Allah. Sebab itu kalau orang punya sifat angkuh, bangga diri, merasa suci, maknanya ia telah merampas sifat Allah. Sebab itu Allah murka. Termasuk dosa yang paling besar yang boleh menghapuskan amalan bila orang itu merampas sifat Allah. Seakan-akan Allah berkata begini, wahai hambaku, al-mutakabbir, angkuh, sombong, paling benar, paling suci, paling kuasa, itu sifatku. Kamu tidak boleh punya sifat seperti itu. Bila kamu merasa punya sifat seperti itu, maknanya kamu telah merampas sifatku. Dan karena kamu telah berani merampas sifatku, aku murka pada kamu, aku hapuskan amal. Sia-sia ibadah kamu. Itu maksudnya. Tempatmu di neraka. Pelik tak pelik. Ibadah kuat tempatnya di neraka. Memang ajaib. Sungguh ajaib. Baik. Wala khaira fi ta'ati. Dan tidak ada kebaikan sedikit pun pada ketaatan yang dia lakukan. Tidak ada. Karena terhapus dengan sifat ujubnya. Idza lazima nasai'un mimma yuqiyu naqidu sifatil ubudiyah. Apabila ya, telah lazim, telah ada sesuatu sifat yang menyalahi sifat ubudiyah. Apa yang menyalahi sifat ubudiyah? Al-izu wal istikbar. Apa sifat ubudiyah? Ad-dilu wal iftikor. Sifat ubudiyah, dilu wa iftikor. Itu sifat hamba. Apa sifat rububiyah? Al-izu wal istikbar. Mana-mana ibadah yang tidak ada sifat kehambaan, dilu istikbar, tapi ada padanya sifat rububiyah, yakni al-izu wal istikbar, la khaira fit ta'ah. Tidak ada kebaikan sedikit pun pada ketaatan yang dilakukannya. Tak ada. Kosong. Li'annahuma tahbituha wa tubtiluha kama la mubadata fil mas. Karena kedua-dua sifat rububiyah yang dirampas oleh hamba tadi, yang kuat ibadah tadi, dapat membatalkan semua amal ibadahnya. Ibadah rajin, tapi takabur ujubnya juga istiqomah, sia-sia. Sholat rajin, ujub istiqomah, neraka tempatnya. Iya. Inilah yang saya kata tadi. Kalau orang yang mencuri itu patut dicela, patut dijauhi, mesti dijauhi. Orang yang melanggar hadis ini lebih layak untuk dijauhi. Begitu maksud saya. Paham ya? Kama la mubalata bil maksiat. Sebagaimana sebaliknya Allah tidak peduli. La mubalah. La mubalah itu tak peduli, tak kisah. Bahasa bebasnya la mubalah, tak kisah. Allah tak kisah. Bil maksiati, pada maksiat. Allah tengok hambanya buat maksiat, tak kisah. Bunyinya pelik tuh. Macam ajaran sesat saja. Bila hamba buat maksiat, Allah tak kisah. Iya. Idza lasimathu sifatul ubudiyah.
apabila orang yang mereka maksiat itu ada padanya sifat ubudiyah. Apa sifat ubudiyah? Rasa hina, rasa menyesal, rasa takut pada Allah, takut ditinggalkan oleh Allah, merayu pada Allah. Tak kisah. Allah tak kisah. Sebab Allah akan ampunkan. Sebenarnya kalau orang buat taat, tapi dia merampas sifat Allah, ada sifat al-izzu wal istikbar, dihumban dalam neraka. Ahlakuhum, itulah orang yang paling binasa. Allahu Akbar walillahil hamd. Tapi di sini jangan jangan disalahpahami ya. Oh, kalau begitu kita tak payah ibadah le. Kalau itu kita rajin-rajin buat maksiat, yang penting menyesal. Bukan begitu. Menyesal ini bukan boleh buat-buat. Maksiat yang disengajakan mana boleh menyesal. Katalah kita bawa kereta baru pula, keretanya mahal pula. Tiba-tiba kita parking, silap parking, melanggar lah. Kereta orang lain atau tergesek lah. Yang apa ke? Calar kita, menyesal kita, sedih. Kenapa? Tak sengaja. Tapi coba kalau kita sengajakan langgar tiang listrik. Sengaja kita langgar dan rusak. Tak menyesal. Kalau orang lah sengaja nak langgar tiang listrik, siang keretanya rusak, aku menyesal. Itu orang tak betul lah tu. Menyesal aku melanggar. Awak sengaja. Jadi menyesal itu boleh timbul bila orang itu terlanjur. Ya. Terlanjur buat salah. Itu insya Allah boleh menyesal. Tapi kalau itu tak boleh. Ya. Kalau susah nak menyesal. Kalau insya Allah. Senang ya, hebat. Ini ulasan bagi saya minat sekali. Ucapan seperti ini. Ibadah baru diterima oleh Allah bila disertai dengan sifat ubudiyah. Ibadah yang tidak disertai oleh sifat ubudiyah, tapi disertai oleh sifat rububiyah, ditolak mentah-mentah oleh Allah. Neraka tempatnya. Orang yang melakukan dosa dan maksiat, bila disertai hatinya dipenuhi dengan rasa ubudiyah, dilun bakti korun, Allah ampunkan. Tempatnya di surga. Inilah dari aspek penjelasan, dari aspek tasawufnya begitu. Kenapa? Ibadah yang disertai dengan sifat rububiyah hapus, ya, karena boleh membatalkannya. Tamhuha wa tuziluha. Wa qala Sayyidi Abu Madyan radhiyallahu anhu. Abu Madyan berkata, inkisarul asi khairun min saulatil muti'. Allahu Akbar. Hancur, berkecainya, menyesalnya, rasa hina yang dialami oleh pelaku maksiat, pelaku dosa. Itu lebih baik, jemaah sekalian, lebih baik min saulatil muti' daripada jalan yang oleh orang yang taat beribadah. Kesimpulannya begitu. Pelaku maksiat tapi hatinya dipenuhi dengan rasa kehambaan lebih baik daripada pelaku ibadah yang hatinya dipenuhi dengan sifat ketuhanan. Ini dalam kitab Syarah Al-Hikam yang di atas tadi ucapan pengarangnya Ibnu Athaillah As-Sadi dalam kitabnya Al-Hikam. Maksiatun Aursa tadi. Ini sarahnya. Sarah Hikam yang dikarang oleh Ibnu Ubad. Ibnu Ubad. Inilah maksud bahaya besar yang diingatkan oleh Nabi melalui hadis yang pendek. Idza qala ar-rajulu halakan nas fa wa ahlakuhum. Hadis Muslim. Tetapi itulah. Kadang-kadang orang melihat larangan agama ini hanya perkara-perkara yang fikih. Jangan mencuri, ya, menderakan aurat. Saya tak kata tak boleh membicarakan bab aurat. Boleh.
Dan wajib. Saya tak kata orang Muslim, Muslimah boleh bebas berpakaian. Saya tak. Menutup aurat. Tapi kadang-kadang kenapa lah masalah menutup aurat menjadi tajuk utama. Walaupun dia utama, tapi kenapa selalu menjadi tajuk paling utama? Minta maaf, hatta di persidangan, hatta di parlimen kita pun, bab pakaian pun menjadi perbincangan yang luar biasa. Tapi bab hadis ini langsung tak disentuh. Wah, ini lebih bahaya. Lebih bahaya. Sehingga bila masalah aurat, ketatnya luar biasa. Mesti tutup habis, tak boleh sehelai rambut pun keluar. Neraka tempatnya. Itu menakutkan sekali itu. Bab yang seperti itu, yang ada kelonggaran dalam masalah fikah, diketat-ketatkan, terlalu rigid dan menakutkan. Tapi dalam hadis yang seperti ini, kenapa begitu longgar? Begitu maksud saya. Kenapa orang Islam, termasuk yang paham agama, memberikan prioriti perjalanan pada itu ada agama, itu kurang kena pada tempatnya. Sesuatu yang sepatutnya lebih utama diketahui oleh seluruh orang Islam, kadang langsung tidak di-highlightkan. Sementara dalam masalah agama, yang di situ ada kelonggaran. Neraka atau tidak, jika perempuan katalah sehelai rambutnya keluar. Neraka. Yang lain, tak adalah. Wah, itu kata luar biasa. Itu dari perbincangan. Yang luar biasa. Yang ada perbincangan pun minta maaf. Ya Allah. Ya, minta maaf lah. Minta maaf. Yang lebih kepada, ya, ingin cari kemenangan. Kawan saya bahkan beritahu saya pun terkejut juga. Dia lebih berani berkata daripada saya. Syekh, kamu tahu saya sekarang, dunia ini memang sudah kiamat lah. Apa itu? Akhir zaman ni, orang pandai mencela, orang pandai omong kosong, berburak pun dapat gaji. Jadi sebenarnya akhir zaman ni cari rezeki mudah. Susah. Asal kita pandai, mulut celupar pun dapat gaji. Kawan saya lebih keras. Saya tak berani kata begitu. Yang lain susah payah untuk dapatkan. Ini kadang yang bohong pun dapat gaji. Bukan sikit. Allahu Akbar. Yaitulah keprihatinan kita. Mohon pada Allah agar Allah beri hidayah pada seluruh orang mukmin. Itu yang paling bagus kata saya. Kita tidak boleh mendoakan kecelakaan bagi orang-orang seperti ini. Tapi sebenarnya kita wajib memohonkan agar Allah beri keinsafan pada kita semuanya. Karena kita, kata saya, kamu, mereka, kita semua punya kesalahan kekurangan. Mohon agar Allah Subhanahu betul-betul bukakan hati kita masing-masing, diberi kesedaran dan keinginan yang kuat untuk mempelajari Islam secara bertanggung jawab. Mempelajari hadis Nabi secara bertanggung jawab, bukan pilih-pilih. Mana-mana Al-Quran, hadis Nabi yang rasa-rasanya menyokong kepentingan diri, dikempenkan di mana-mana. Mana Al-Quran, hadis Nabi yang merasa merugikan diri sendiri, disuruhkan. Wala'iyadzubillah. Orang Muslim tak boleh punya sifat seperti itu. Ya mas sekalian, semua kita masih punya banyak kekurangan. Sehingga kita tidak layak dan tidak dibenarkan sama sekali untuk mendakwa kita orang yang paling benar dan paling suci. Nabi Muhammad pun disuruh oleh Allah untuk sentiasa berdoa, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahilah diriku ini ilmu. Itu Nabi. Siapalah kita? Hanya saja larangan Nabi ini hendaklah kita jadikan peringatan dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah. Alangkah bahagia dan bertuahnya negeri ini jika ramai orang Islam yang mengambil berat hadis-hadis yang semacam ini. Sehingga mereka tidak berani mengorbankan agama hanya untuk kepentingan sesaat. Tidak mudah. Dengan alasan apapun melanggar hadis Nabi ini.
Siapa yang kata orang lain celaka, orang lain teruk, orang lain binasa, orang lain hancur, neraka, dialah yang paling celaka. Coba hadis ini kalau difahami dengan bertanggung jawab, takut kita. Takut kita. Yang kata Rasul ya, bukan kita. Dan diulas oleh ulama-ulama yang diakui. Imam An-Nawawi, Imam Al-Khattabi, Imam Malik. Itu bukan orang Muslim biasa itu. Saya yakin kalau Imam An-Nawawi sekarang masih hidup, saya yakin tidak ada orang Muslim Malaysia yang tidak dengar ucapannya. Saya yakin. Saya yakin kalau Imam Malik bin Anas sekarang masih hidup, di negeri kita, tidak ada siapa yang berani berbeza pendapat dengan Imam Malik. Saya yakin. Tapi apa kata Imam Malik seperti yang telah kita pelajari? Hendaklah kita jadikan panduan. Kurang lebih mau dimaafkan. Yang benar pada Allah jua. Agar Allah sentiasa memberi kita jalan hidupnya. Menambahkan ilmu kita. Menambahkan keyakinan kita. Memberikan kita istiqomah dalam beragama. Menjaga kita daripada sifat-sifat yang tercela dalam agama. InsyaAllah lain kesempatan kita dapat bersua dengan izin Allah. Kurang lebih mudah maafkan. Mari kita dengan bacaan Al-Fatihah dan surah Wal Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi